Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Di video kali ini kita akan membahas serangan putih tingkat tinggi untuk menghadapi lawan yang menggunakan pembukaan Sicilia Dragon. Kita langsung saja ke permainannya. Kita awali permainan dengan pion ke E4. Hitam C5 membuka Sicilian Defense. Kita kuda F3, hitam pion D6. Kita pion D4 mengajak pertukaran pion. Pion makan pion, kuda makan pion. Hitam kuda F6 mengancam pion. Kita kuda C3 melindungi pion. Hitam pion G6 mulai masuk ke Sicilian Dragon. Kita gajah E3, hitam gajah G7. Kita pion F3 menahan serangan kuda dan gajah. Hitam kuda C6, kita menteri D2. Persiapan brokade panjang karena kita nanti akan menyerang dengan Yugoslav attack. Jika hitam brokade pendek, kita majukan gajah C4. Hitam gajah D7 membuka jalan benteng untuk menyerang. Kalau sudah posisi seperti ini, barulah kita luncurkan Yugoslav attack. Pion H4. Hitam benteng ke C8, memberi ancaman pada gajah di saat nanti kuda diangkat. Kita amankan dulu gajahnya ke B3. Lalu hitam kuda E5, tujuan mengancam menteri di petak C4. Karena jika dimakan dengan gajah juga, benteng akan bisa menguasai petak C4, memberi tekanan. Dan kita brokade panjang. Jika kuda ke C4, kita makan dengan gajah. Dan pastinya gajah dimakan kembali dengan benteng. Lalu kita pion H5. Jika kuda memakannya, maka kita ancam kudanya dengan pion. Kuda tidak akan berani maju mengancam benteng karena bisa hilang nantinya. Jadi kuda balik lagi ke F6. Lalu kita kuda E2. Saat posisi seperti ini, hitam akan menekan persembunyian Raja Putih dengan menteri ke A5. Coba perhatikan. Di sini posisi hitam sedang tertekan. Gajah mengarah ke kuda, benteng mengarah ke kuda. Sedangkan pelindung pion A2 hanya kuda. Jika hitam dibiarkan gajahnya menyerang kuda, bisa-bisa kita kalah nantinya. Karena serangan seperti ini kita bisa membaca. Kalau putih pasti bakal berani menukarkan bentengnya dengan kuda. Maka dari itu, kita bergerak cepat sebelum hitam membuka kudanya, mengaktifkan serangan gajah. Kita adukan gajah kita ini ke H6. Di sini hitam bisa membiarkan gajah tetap di situ, menekan persembunyian Raja Putih dan bisa juga memakan gajah kita ini. Misalkan pion ke B5. Dengan tujuan di langkah berikutnya, pion tersebut bisa mengancam kuda. Maka gajah makan gajah ini. Jika raja makan gajah, maka menteri ke H6, skak. Raja ke G8. Barulah sekarang kita berani memajukan kuda. Dan hitam tidak akan berani memakan pion A2 ini, karena posisi hitam sekarang sedang terancam. Kuda bisa makan kuda, skak. Dan setelah kuda sudah dimakan, menteri akan ke H7 dan skakmat. Jadi hitam pasti menggeserkan benteng terlebih dahulu, membuka jalan raja untuk kabur. Lalu kita majukan pion ke E5, mengancam kuda agar kuda pindah, atau jika pion dimakan dengan pion, bisa membuka jalan untuk benteng kita. Jadi hitam serba salah di sini. Pastinya memilih memakan pionnya dengan pion. Dan lihat saja di sini. Saat kuda diangkat, memakan kuda skak,
Gajah jadi terancam benteng, dan pion makan kuda. Lalu menteri makan pion, skak. Raja geser, benteng makan gajah. Setelah benteng makan gajah, kematian Raja Hitam tinggal satu langkah lagi. Mau geser apapun hitam, ibaratnya benteng ke E7, menteri tetap ke H8 dan skak mat. Kita kembali lagi ke belakang saat gajah mengancam gajah. Jika hitam ini memakan gajah dengan gajah, maka menteri makan gajah. Lalu benteng ke C8 menekan kuda. Lalu kita majukan benteng ke D3. Jaga-jaga buat geser raja nantinya, sekaligus menambah perlindungan kuda. Dan benteng mundur ke C5, melindungi petak G5 dari serangan pion. Karena pion akan mengusir kuda ke G5, benteng terpaksa memakannya. Padahal saat benteng memakan pion G5 itu, berarti tekanan hitam kepada Raja Putih jadi berkurang. Jadi di sini kita benteng ke D5 mengadu benteng. Kuda tidak akan berani memakan benteng, karena kuda satu-satunya pelindung pion H7 dari serangan menteri. Maka benteng makan benteng, lalu kuda makan benteng, menekan kuda dan mengancam pion. Lalu benteng melindungi pion, kita kuda F4, hitam gajah ke C6. Lalu kita pion E5. Dan jika pion ini dimakan, kuda makan kuda, skak. Pion makan kuda, lalu kita kuda ke H5, mengancam skak mat di petak G7. Pion makan kuda, benteng G1 skak, raja geser, menteri ke G7, skak mat. Kita kembali lagi ke posisi tadi. Bagaimana kalau gajah yang makan kuda? Maka pion makan kuda, pion makan pion, menteri ke H7, skak. Raja geser, menteri ke H8, skak. Raja ke E7, kuda makan gajah, skak. Jika menteri makan kuda, maka benteng E1, skak. Raja geser, kita makan bentengnya, dan seterusnya. Yang pastinya di sini putih akan memenangkan pertandingan karena unggul perwira dan serangan. Oke, saksikan terus jebakan-jebakan mematikan berikutnya hanya di channel Logai Creator.